Okay, good morning my student third grade. How are you today? I'm fine too, thank you. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak kelas 3? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari unit 2, that is a stove ya. Bab 2 itu adalah sebuah kompor. Open your LKS page 13. Buka LKS kalian halaman 13. Look at the picture. Lihatlah gambar itu. Do you know what that is? What is that? Ya. Apa itu? Very good. That is the picture of a stove. Itu adalah gambar sebuah kompor. Where can you find a stove? Di mana dapat kamu menemukan kompor? Right, we can find a stove in the kitchen. Betul, kita dapat menemukan kompor di dapur. Stove is one of the things in the kitchen. Kompor adalah salah satu dari benda-benda di dapur. It is used for cooking. Kompor itu digunakan untuk memasak. There are many other things in the kitchen that we can find. Ada banyak benda-benda yang lain di dapur yang kita bisa temukan. Each of them has their own function. Masing-masing dari mereka, benda-benda tadi, mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. In this theme we are going to study about them. Di dalam tema ini, bab ini kita akan belajar tentang itu ya. Can you mention any other things in the kitchen except stove? Dapatkah kamu menyebutkan benda-benda yang lain di dapur kecuali kompor itu? Alright, let's open your book and study ya. Itu. Listening, mendengarkan, speaking, berbicara, reading, membaca, writing, menulis. Jadi kalau kalian mendengarkan Mister ini termasuk sudah belajar ya, mendengarkan. Setelah itu kalian mempraktikkan berbicara. Ya, membaca juga termasuk skill dalam bahasa Inggris. Setelah itu menulis. Ini ada 4 skill ya, 4 skill. Okay, next. Listening corner. Observe the picture, listen and repeat these words. Amati gambar, dengarkan dan ulangi kata-kata berikut. Stove, pan, fork, spatula, kitchen sink, spoon, cup, frying pan, glass, knife, fridge, kulkas ya, or refrigerator, fridge, dish rack, cutting board, kettle, teko, teapot. And then this is speaking corner, next page. That is a spoon. Kita sudah mulai menyusun kalimat ya. Kalau tadi kita hanya mengetahui nama-nama saja, nama-nama bendanya. Sekarang kita menyusun kalimat pendek. That is a spoon. Itu adalah sebuah sendok. Those are spoons. Itu lebih dari satu adalah sendok ya. Pakai S. That itu satu, kalau those itu yang lebih dari satu. Kalau that to be-nya is, kalau those to be-nya are ya. Karena lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 atau lebih. This is a plate. Ini adalah sebuah piring. Ya. Diartikan sebuah. Kalau untuk hewan bisa diartikan seekor, kalau manusia seorang. These are plates. Ini lebih dari satu adalah piring. Okay, next. What is that? That is a pan. Yeah. Okay, next page. Number 2. What are these? These are bowl. Yeah. What is this? This is a glass. A cup ya. What are those? Those are glasses. What are these? These are
What is that? This is okay. Number 5. These are fox. F-O-R-K-S ya, garpu. Diberi S karena lebih dari satu, kecuali yang nomor 3 tadi tidak ada S-nya ya, karena hanya satu. Oke. Next page. Look at the picture and practice the dialogue. Ya, perhatikan gambar dan praktikkan dialognya. Ini kita sudah mulai ngobrol ya, dialog ya. What is that? Ya. That is a kettle. Apa itu? Itu adalah sebuah teko. What is a kettle for? Apa fungsinya? Untuk apa? Ya, what for? Untuk apa? It is for boiling water. Untuk mendidihkan air atau untuk memasak air ya. What is this? This is a spoon. What is a spoon for? It is for eating. Apa ini? Ini adalah sendok. Ini salah ya. Ini tidak usah tanda tanya. What is a spoon for? Untuk apa itu sendok? Fungsinya ya. It is for eating. Untuk makan. Grammar function, menanyakan fungsi suatu benda. What is atau what are, terus ditambah noun kata bendanya. Contohnya ini ya. What is a plate for? Apa? Piring. Untuk apa piring itu? It is for eating. What are cups? Nah, karena ini are berarti ini ya ada S-nya, berarti pakai are. Ini menyesuaikan. Nanti bergantung kepada kata bendanya, nounnya. Cups ini are ya. Untuk belajar bahasa Inggris memang kita harus mempelajari kata benda dulu ya anak-anak kelas 3. Nanti kata benda dulu, setelah itu nanti kata sifat. Ini sangat penting diketahui ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.